Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas proyek struktur aljabar 2. Next. Oke, materi yang akan saya paparkan dalam tugas proyek struktur aljabar 2 ini ada yang pertama itu polinomial ring. Misalkan R adalah suatu ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atau ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R yang dinyatakan dalam berikut. Px sama dengan sigma I sama dengan 0 hingga tak terhingga AI X pangkat I atau sama dengan A0 pangkat X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 dijumlahkan hingga AN X pangkat N, di mana AI keanggotaan R. Dua polinomial Px dan Qx dikatakan sama jika koefisien dari X pangkat N sama untuk masing-masing polinomial untuk N lebih besar dari atau sama dengan 0. Next. Px dikatakan sebagai polinomial 0 jika dan hanya jika AI sama dengan 0. Polinomial Px dikatakan berderajat n jika n adalah bilangan bulat terbesar dengan AN sama dengan 0. AN disebut koefisien pemimpin atau leading koefisien dari Px. Contoh, Px sama dengan 7x pangkat 2 dikurang 100 adalah polinomial berderajat 2. Kemudian ada ya contoh yang kedua yakni 5 min I dikali X pangkat 4, kemudian dikurang 14 ditambah I dikali X pangkat 3 plus X adalah polinomial bilangan kompleks berderajat 4. X pangkat 7 plus X pangkat 5 plus X pangkat 2 plus 1 adalah polinomial berderajat 7 atas Z. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Px sama dengan 501 adalah polinomial berderajat 0 atas Z. Next. Selanjutnya, polinomial 0 dan berderajat 0 disebut polinomial konstan. Himpunan Rx dari polinomial dalam X dengan koefisien ring R adalah ring polinomial terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, kita akan membahas contoh soalnya. Misalkan Px dan Qx adalah anggota dari Z5X, diketahui Px sama dengan 7x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1, dan Qx sama dengan 9x kuadrat ditambah 8x ditambah 7, maka tentukan Px dikali Qx. Next. Oke, ada dua poin. Yang pertama tadi di soal diminta Px ditambah Qx juga ya. Jadi ada 7x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1, kemudian ditambah 9x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 7, sehingga kita jumlahkan 7x, kita buka dulu kurungnya menjadi 7x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1, ditambah 9x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 7, kemudian 7x pangkat 3 ditambah 14x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8, kemudian kita modulkan dengan 5, nih masing-masing koefisiennya, ya ini 7 mod 5 dari kali X pangkat 3 ditambah 14 mod 5 dikali X pangkat 2 ditambah 8 mod 5 dikali X ditambah 8 mod 5. Sehingga menjadi 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Selanjutnya PX dikali QX, 7X kita masukkan dulu PX dan QX-nya lalu kita kali ya. Kita masukkan 7x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 1 dikali dengan 9x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 7. Next. Selanjutnya setelah kita kali hasilnya akan menjadi 63x pangkat 5 ditambah 52x pangkat 4 ditambah 49x pangkat 3 ditambah 45x pangkat 4 ditambah 40x pangkat 3 ditambah 35x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 7. Kita jumlahkan suku-suku yang sama sehingga menjadi 63x pangkat 5 ditambah 97x pangkat 4 ditambah 89x pangkat 3 ditambah 44x pangkat 2 ditambah 8x kemudian ditambah 7. Sehingga kita modulkan dengan 5, masing-masing koefisien menjadi 63 mod 5 dikali x pangkat 5 ditambah 97 mod 5 dikali x pangkat 4 ditambah 89 mod 5 dikali x pangkat 3 ditambah 44 mod 5 dikali X pangkat 2, ditambah 8 mod 5 dikali X, ditambah 7 mod 5. Sehingga hasilnya menjadi 3X pangkat 5, ditambah 2X pangkat 4, ditambah 4X pangkat 3, ditambah 4X pangkat 2, ditambah 3X, ditambah 2. Next. Oke, selanjutnya ada algoritma pembagian polinomial.
Misal fx dan gx adalah elemen-elemen dari ring polinomial fx dengan koefisien-koefisien dalam field R, juga gx suatu polinom yang bukan nol, maka ada polinom yang unik atau tunggal, yaitu qx dan irx, keanggotaan fx, sehingga fx sama dengan qx dikali gx plus rx dengan rx sama dengan nol, atau degree atau derajat rx, derajat polinomial rx itu kurang dari derajat polinomial gx. Pembagian fx oleh gx yakni fx sama dengan qx dikali gx ditambah rx. Next. Nah, di mana Qx adalah hasil bagi atau quotient, kemudian Rx adalah sisa atau remainder. Contoh, yakni 19 sama dengan 8 dikali 2 ditambah 3, 8 kali 2 sama dengan 16 ditambah 3, hasilnya menjadi 19. Di mana 8 itu merupakan, 2 itu merupakan hasil bagi, 2 itu merupakan hasil bagi, dan 3 itu merupakan sisa. Oh ya, 8 itu hasil bagi, dan 3 itu merupakan sisa. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Bagilah 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 oleh x pangkat 5 dalam Z5x. Next. Nah, kita akan uraikan pembagiannya. Jadi yang pertama kita tulis terlebih dahulu pembagi dan yang dibagi. Pembaginya itu x tambah 5 kita tulis. Kemudian yang dibagi itu 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Nah, kemudian kita kalikan 4x pangkat 4, kita bagi suku dengan derajat tertinggi, yakni 4x pangkat 4 kita bagi dengan x ya. Kita bagikan dengan derajat tertinggi dari pembagi, yakni x. Jadi 4x pangkat 4 ditambah 5, itu hasilnya menjadi 4x pangkat 3. Hasilnya kita tulis di atas. Nah, lalu kita kalikan hasilnya tadi, 4x pangkat 3 itu kita kalikan dengan x ya, sehingga menjadi 4x pangkat 4 kembali, dan 4x pangkat 3 itu kita kalikan dengan 5 menjadi 20x pangkat 3. Oh ya, kita kalikan dulu, sehingga kita kurangkan terlebih dahulu. 4, ya kita bagikan terlebih dahulu, jadi 4. Setelah itu kita kurang, jadi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 ya. Itu 15 mod 5 itu didapat dari 3x dikali 5 ya. Nah, 15 mod 5 itu hasilnya 0, sehingga tidak kita tulis. Kemudian 3x kuadrat ditambah x ditambah 1 hasilnya. Kita kita bagi lagi ya, pangkat tertinggi dari pembagi yang dibagi, yakni 3x pangkat 2 dibagi x, sehingga hasilnya 3x. 3x kita kalikan dengan x, sehingga menjadi 3x pangkat 2. Nah, kemudian kita kurangkan ya, sehingga tersisa x tambah 1. Sehingga hasil dari perhitungan di atas didapat hasil baginya yakni 4x pangkat 3 ditambah 3x, dan sisanya yakni x tambah 1. Next. Nah, selanjutnya ada algoritma Euclid. Jika A dan B adalah elemen-elemen dalam suatu integral domain R, maka elemen G keanggotaan R disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B, dibaca G sama dengan FPB A dan B. Jika yang pertama yakni G habis membagi A dan G habis membagi B, dan yang kedua bila C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi G. Elemen K keanggotaan R disebut kelipatan persekutuan terbesar dari A dan B, ditulis K sama dengan KPK atau kelipatan persekutuan terbesar A dan B jika A habis membagi B dan B habis membagi K. Next. Yang kedua yakni bila A habis membagi T dan B habis membagi T, maka K habis membagi T. Misalkan A dan B dalam suatu ring Euclid R dan B tidak sama dengan 0, pengulangan algoritma pembagi adalah sebagai berikut. A sama dengan BQ1 ditambah R1, kemudian B sama dengan AQ2 ditambah R2,
kemudian R1 sama dengan R2 ditambah Q2 plus R3, hingga RK min 2 sama dengan RK min 1 QK ditambah RK, dan RK min 1 sama dengan RK QK plus 0. Next, jika R1 sama dengan 0, maka B sama dengan FPB AB, sebaliknya RK sama dengan FPB AB. Selanjutnya, elemen-elemen ST keanggotaan R sedemikian sehingga FPB A dan B sama dengan SA ditambah TB. Dapat dicari dari persamaan RK sama dengan RK min 2 min RK min 1 dikali GK, dan dikerjakan secara berulang secara beruntun dari bawah pada pencarian kesamaannya dengan tiap-tiap langkah menempatkan kembali RI di dalam suku-suku RI min 1 dan RI min 2. Selanjutnya ke contoh soal. Dengan algoritma Euclid tentukan FPB dari 1239 dan 924. Next. Nah, selanjutnya tentukan bilangan bulat S dan T sedemikian sehingga 1239S ditambah 924T sama dengan FPB dari 1239 dan 924. Penyelesaiannya yakni yang pertama, 1239 itu kita uraikan jadi sama dengan 1 dikali 924 ditambah 315. Kemudian yang kedua, 924 itu didapat dari 2 dikali 315 ditambah 294. Kemudian yang selanjutnya, 315 itu sama dengan didapat dari, itu bisa kita uraikan menjadi sama dengan 1 dikali 294 ditambah 21, dan yang keempat yang ini 294 sama dengan 14 dikali 21 ditambah 0. Nah, dari sini kita dapat A sama dengan 1239, B sama dengan 924, R1 sama dengan 315, R2 sama dengan 294, R3 sama dengan 21, R4 sama dengan 0. Sehingga FPB dari 1239 dan 924 sama dengan 21. Untuk menentukan bilangan bulat S dan T dengan menggunakan persamaan 1, 2, dan 3. Next slide. Next. Nah, ini uraiannya 21 sama dengan 315 dikurang 1 kali 294, 21 sama dengan 315 dikurang 1 kali 924 dikurang 2 kali 315, 21 sama dengan 315 dikurang 1 kali 924 ditambah 2 kali 315, 21 sama dengan 3 kali 315 dikurang 1 kali 924, 21 sama dengan 3 kali 1239 dikurang 1 kali 924 dikurang 1 kali 924, 21 sama dengan 3 kali 1239 dikurang 4 kali 924. Sehingga dari perhitungan tersebut didapat S sama dengan 3 dan T sama dengan min 4. Next. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan saya terkait proyek struktur aljabar 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.